wabarakatuh. Pertama kita sebagai umat beragama pantas kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jelas mendengar suara saya? Siap, jelas Pak. Jelas ya. Pak. Salawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang memperjuangkan Islam untuk kita. Jadi dengan agama itu kita tidak menipu orang, dan dengan kepintaran akademik ini, maksud saya ya, dengan kepintaran akademik ini kita tidak ditipu orang ya. Jadi tidak menipu dan tidak ditipu. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Baik, terima kasih banyak Bu Ika Apriani Fata yang telah memperkenalkan diri saya kepada peserta, khususnya untuk peserta gelombang 1 ya. Kalau gelombang 2 sepertinya sudah tidak asing lagi dengan saya gitu. Mungkin udah bosan nih gelombang 2 ya, sering ketemu dengan saya ya. Oke, baik Bapak Ibu yang belum kenal, salam kenal dengan saya. Seperti dikatakan Bu Ika tadi, saya Saiful, salah satu dosen pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala sejak 20 tahun yang lalu. Jadi sekarang saya ini sudah tua ya. Sejak 20 tahun yang lalu saya sudah mengajar. 2001 ini 20 tahun. Alhamdulillah, baik. Seperti tadi dikatakan oleh Bu Ika bahwa pada sesi siang ini kita mungkin hanya semacam sharing session gitu ya. Jadi nanti saya akan fokus di pedagogi. Tapi waktunya Bu Ika ini sampai jam berapa kira-kira Bu Ika, biar kita tahu ini. Senyamannya Pak Saiful Pak, silakan nanti ditutup. Kalau tanya senyamannya nanti 10 menit. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi gini, ini saya juga sudah mempersiapkan beberapa soal, ya, soal yang berhubungan dengan UPI pedagogik. Ya, soal ini juga berasal dari Bu Ika sebenarnya ya, saya minta Bu Ika ya. Jadi alhamdulillah juga kebaikan Bu Ika untuk men-sharing ke saya. Gitu. Karena soal-soal ini saya lihat ini soal terbaru, bagus sekali ya. Baik. Bu Ika ini memang orangnya sangat update ya, sangat update dalam hal apapun, khususnya dalam hal teknologi ya. Kalau saya sangat kurang dalam hal itu. Baik, tanpa memperpanjang ceramah saya, Bapak Ibu sekalian, jadi kita langsung ke membahas soal-soal yang berhubungan dengan pedagogi. Atau sebelum saya tampilkan soal-soalnya, apa Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada, baik. Kalau begitu langsung aja ya kita bahas soalnya ya. Apa Bapak Ibu suka begitu kita bahas soal? Atau bagaimana? Iya Pak, iya Pak, langsung aja Pak. Iya Pak, langsung ke pembahasan aja Pak. Oke, baik. Saya share screen dulu ya. Baik, Bapak Ibu bisa dilihat soal ini? Bisa Pak. Bisa ya? Pak. Bisa. Baik. Ini Bisa, ada beberapa orang yang begitu bicara saya langsung tahu siapa orangnya. Karena sering komunikasi di ini ya di. Udah ada ciri khas suaranya ya Pak. Iya Pak. Nama satu Pak, Ibu Erlina. Senang bertemu lagi Pak. Oke, ya senang ketemu lagi ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini soal-soalnya. Ini ada saya siapkan sekitar 40 soal lebih kurang. Jadi ini mungkin nanti kita manfaatkan waktu sekitar 1 jam atau 1 jam lebih sedikit ya untuk kita bahas soal ini. Ini kisaran soal-soal yang sudah pernah keluar sebelum-sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan biasa aja kalau dalam SBMPTN itu biasanya soal yang sama itu keluar, tapi mungkin tipenya berbeda. Maksud saya begini, kalau soal tahun sebelumnya itu ada tentang katakanlah conditional sentence, kalimat pengandaian, itu pada tahun berikutnya juga ada kalimat pengandaian, tapi jenisnya berbeda, tipenya berbeda. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini oke, baik. Mari sama-sama kita bahas ini, kita langsung saja bahas. Bapak Ibu bisa, ini perlu saya besarkan lagi atau sudah terlihat nih? Sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya? Bisa dibaca ya Bapak Ibu ya? Oke, langsung kita bahas saja ya. Langsung, oke. Coba Pak Ibu lihat dulu, soal nomor 1. Masing-masing silakan lihat. Anggap saja Bapak Ibu sedang mengikuti ujian yang sebenarnya. Begitu dia ya. Sehingga timbul serius.
Ini soalnya panjang, jawabannya Surat. singkat gitu. Email. Ya, email ya. Ya. Yang lain bagaimana? Ya. Ya, Email. ya, email. Pak. Nah, nanti ke depan bisa saja mungkin ya, tidak kita pastikan bisa saja keluar soal yang jawabannya bukan lagi email, mungkin website atau browsing atau teleconference, begitu ya Pak Ibu ya. Oke, itu pengalaman saya dulu sebelumnya. Oke, kalau nomor 2 silakan. Dan guru melibatkan Nanti yang mencari jika ada informasi. pertanyaan atau masih membingungkan Explore. silakan ditanyakan ya. Kita diskusi bersama. Eksplorasi. 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 Yang lain? Any different answer? Ada yang berbeda jawabannya? Ya. B. Eksplorasi. Iya, jadi yang paling penting itu adalah kita pahami dulu soalnya baik-baik. Setelah itu baru kita tentukan jawabannya ya. Oke, baik. Ada jawaban yang berbeda? Enggak ada. Tidak ada ya? Oke, good. Yang benar bravo ya. Oke, kalau nomor 3 bagaimana? Gimana kalau A, Pak? Alfa? Oke, Apa? bebas memilih, siapa aja boleh. Apa aja boleh, siapa aja boleh memilih, silakan. Nanti baru kita bahas sama-sama. Silakan. Ini kata kuncinya apa nih Bapak Ibu? Nomor 3 nih. Elaborasi, Pak. Elaborasi. Elaborasi, Pak. Nah, kuncinya tuh elaborasi. Ingat ya, bukan ini. Elaborasi. Apa itu yang dimaksud dengan elaborasi? Gitu ya. Bukan balik, bukan. Ya, dapat? Hah? Kayak apa kayaknya? Apa ya, Pak? Elaborasi dan komunikasi berarti ada ya memberikan kembali bentuk tulisan-tulisan, Pak. Oke. Iya, betul. A. Oke. Alfa ya. Yang lain bagaimana? Elaborasi dalam komunikasi, Pak. Kayaknya A, Pak. A. Ada yang pilih B? B ya, memfasilitasi peserta didik. B, Pak. Ada yang pilih C? Itu kalau B nggak lebih ke motivasi dia nggak. Oke, bagus itu. Ada yang pilih D, E? Efeksi enggak. Jadi antara dua ya, antara alfa dengan bravo ya. B yang betul. B ya, Bu Kilawati ya. Iya, Yang lain Pak. bagaimana? B. Ya, itu yang benar adalah bravo. Oke, bravo itu yang benar. Nah. Oke. Kalau apa? Silakan. enggak, Pak, enggak, bisa dijelaskan sedikit, Bu. Berarti kalau yang B itu apa dia enggak lebih ke persepsi seperti itu kegiatan di awal itu enggak? Ya, bagaimana? Ada tanggapan yang lain? Silakan. Menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri kepada peserta didik. Persepsi gitu. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Apa yang dimaksud dengan persepsi? Oh, persepsi itu kan Bu Arafah ya? Ya, silakan Bu Arafah. Iya, Pak, dia kan kegiatannya di awal itu, Pak, kan? Iya. Lebih memotivasi peserta didik karena di sini ada rasa percaya diri percaya diri peserta didik seperti itu. Agak bingung juga, Pak. Mohon pencerahannya. Iya, kalau elaborasi ini ya itu maksudnya adalah guru itu kan sebagai fasilitator, ya.
fasilitator untuk membangkitkan ya semangat siswa. Ini jangan terjebak dengan kata-kata motivasi nanti ya. Ini elaborasi yang namanya elaborate. Elaborate itu artinya apa kalau bahasa Indonesia? Apa artinya? Kalau bahasa Indonesia? Elaborate. Halo? Bapak Ibu? Artinya elaborate itu artinya? Menggarap. Menggarap. Yang lain? Teliti, Hah? teliti, rumit. Teliti, apa lagi? Apa lagi? Memadukan, Mbak. Hah? Memadukan. Memadukan? Iya. Memadukan, apa lagi? Elaborate. Menguraikan. Menguraikan. Atau menjelaskan, gitu ya. Karena dalam konteks ini adalah siswa itu harus lebih aktif daripada guru. Namanya student center, makanya guru itu hanya bertugas memfasilitasi di dalam elaborasi itu. Makanya benar ini A itu. Ya. Oke, kalau persepsi kan di awal-awal ya, kalau ini bukan lagi di awal-awal. Ini sudah semacam sudah in progress ini, sedang berlangsung pembelajaran. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Jawabannya yang mana jadinya, Pak? Jawabannya Bravo. Ini waktu Bapak Ibu ikut les ya atau pelatihan di tempat-tempat lain, ada soal begini? Belum, Pak. Belum ya? ketemu soal ini, Pak. Oke, bagus. Ini nomor 4, silakan dibaca dulu. Nomor 4 ini panjang juga jawabannya ya. It takes time. Panjang pilihan. Silakan. Ini yang nomor 4 ini ada aspek ini yang kami nilai ketika Bapak Ibu UKIN. Ketika Bapak Ibu UKIN, di video UKIN itu ada aspek ini yang kami nilai. Nomor 4 ini. Yang E, Pak. Yang E? Yang E, Pak. Oke, ada beberapa orang yang E. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Sama Pak E. Yang lain? Iya, ini yang benar adalah E. Ini ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Maksud siklikal itu apa, Pak? Nah, ada yang tahu apa itu siklikal? Secara siklikal apa itu? Secara siklikal itu secara beruntun, secara berurut, secara sistematis begitu ya? Oke. Jadi yang ini lebih tepat, ya? Oke. Karena di sini ada pertama dimulai dengan penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Ya, setelah itu baru kita berikan pertanyaan. Ini tugas guru nih ya.
Itu tugas guru. Ya, oke. Berikan pertanyaan, setelah itu siswa merespon, lalu gurunya juga memberi tanggapan terhadap responnya siswa. Oke? Ya. Silakan nomor 5 dibaca. Ini nomor 5 ini intinya adalah motivasi ya. Motivasi siswa. Ini menurut Bapak Ibu sedang berlangsung proses pembelajaran atau belum? Kalau memotivasi ini kan di awal biasanya, Pak. Di awal, Pak. Di Ya, kegiatan ya. pendahuluan ya. Iyalah, artinya sudah mulai pelajaran ya. Iya, Pak. Saya sudah masuk kelas. Ya, Pak. Iya, Sudah berhadapan dengan siswa. Iya, Ya? ya. Oke. B ini, Pak. B, bravo. Yang lain? Pendekatan pembelajaran. Yang lain? Charlie? Ya, itu lebih tepat Charlie. Iya, Pak. Strategi pembelajaran. Strategi Iya. kita menggunakan pendekatan apapun, metode apapun, itu ada strategi-strategi khusus. Begitu ya? Oke, baik. Nomor 5 ini sepertinya tidak begitu sulit. Nomor 6, silakan. Ini salah ketik ya, faktor nih, bukan gaktor ya, sorry. Pak. Eagle. Pak. Intrik Entok, siswa Pak. tidak kesulitan. Ya, Pak. Entok. Ya, benar. Eagle ya. Kita nanti katakan aja ini Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Eagle. Oke? Oke, Pak. Oke. Number 7, please. Eagle, Pak. Eagle? Yang lain bagaimana? Eagle itu Aksioma itu apa, Pak? Bagaimana? Kalau aksioma itu apa tuh, Pak? Aksioma. Mana? Iya, itu Oh, ada. ini. Ya, Aksioma ini aksioma apa ya, ini? Pak. Apa Nggak tahu, Pak. aksioma? Aksioma bukan tindakan, Pak. Aksioma itu bisa didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa pembuktian. Itu aksioma. Ini sama juga seperti premis awal, ya, premis awal sebelum melanjutkan argumen. Gitu. Apple. Charlie, A. Apa? Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. Oke, fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. Oke, bingung ya? Pak. Charlie. Charlie. Oke. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan berikut. Oke.
Ada lagi yang lain? Bingung nggak nomor 7 nih? Lumayan, Pak. Nggak bingung? Oh, lumayan ya? Oke, bagus. Ya, ini yang benar adalah bravo. Bravo. Karena akhir dari ini nanti ada semacam premis ini nanti bisa diperdebatkan kebenarannya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan satu metode, katakanlah metode misalnya PBL, ya. Lalu orang bisa saja mempertanyakan bahwa untuk mengajar misalnya reading atau writing tidak cocok dengan PBL itu, tapi dengan metode lain, misalnya begitu ya. Nah, di sini nanti perdebatannya. Gitu ya. Jadi dimulai dari fakta dulu. Fakta misalnya ya. Fakta kita lihat siswanya misalnya katakanlah kemampuan siswa itu rendah, itu fakta kan? Kan kita kalau melakukan penelitian itu kan harus berdasarkan fakta dulu permasalahan. Permasalahan yang berdasarkan fakta. Setelah itu kita cari konsepnya. Gitu ya. Prinsip, setelah itu definisinya baru sampai ke sini. Sampai ke sini kalau istilahnya kalau orang buat skripsi ini sudah sampai di ujian skripsi atau sidang kami bilang. Di sidang itu nanti kan diperdebatkan ini. Jadi di sini munculnya argumen-argumen gitu ya. Oke Bapak Ibu. Halo? Ya, Pak. Oke, masih dengar saya? Paham, Pak. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Silakan nomor 8. Ini Bapak Ibu merasa nggak kalau soal-soal ini berhubungan dengan apa namanya kegiatan Bapak Ibu sehari-hari? Iya. Yep. Dan kegiatan pembelajaran. Iya Bu Erlina? Saat pembuatan RPP nih Pak, kalau yang nomor 8. Iya. Ya, oke. Ini ada di modul pedagogi semuanya ya. Oke, baik. Hah? C, Pak. Alfa. Indikator, Pak. Charlie. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran. Apa itu dasarnya? Kompetensi dasar, Pak. Kompetensi dasar, Iya, Pak. Alfa Iya, ini kompetensi ada dasarnya. dasar KD namanya kan? KD, Pak. Berdasarkan KD nanti baru kita tentukan materinya, kan begitu? Iya, Pak. Ya, Alfa ini mudah sekali Alfa. Oke. Baik, nomor 9. Silakan. Buka. Jadi, nah, jemurkan. Dibantulah jemurannya, Bu. Apa yang dijemurkan itu? Oke. Silakan nomor 9 bisa sekarang. Nah, ini kan nomor 9 ini kaitannya dengan nomor 8 tadi kan. Nomor 8 kan jawabannya KD kan. Nah, dilanjutkan di sini. Izin, Pak, bisa dibesarkan sedikit, Pak. Izin sedikit. Eagle, Pak. Eagle. Bu Erlina Eagle. Yang lain bagaimana?
Kenapa Eagle? Bu? Kalau menurut saya Pak, Ya, Bu Rena. itu 2. Kalau 1 potensi peserta didik itu enggak itu Pak. Iya. Jadi 2. Kemudian kalau yang 4 kemampuan guru tuh enggak juga Pak. Berarti selain dari 1 dan 4 Pak. Berarti 2, 3, 5 dan 6 Pak. 2, 3, 5 dan 6 B Pak. 2 kita baca dulu. 2-nya apa? Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual peserta didik. Kalau 3-nya? Kalau 3 kebermanfaatan peserta didik. Oke. Kebermanfaatan bagi peserta didik ya. Oke. Kalau kemampuan guru enggak tuh Pak. Kemampuan guru enggak. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik itu ya. Kemudian dana yang tersedia. Ya, ini benar adalah Bravo, benar. Bravo ya. Oke. Pak. Yes. Silakan. Siapa panggil Bapak tadi? Nggak ada. Oh. Oke, kalau begitu. Nomor 10. Nomor 10 itu kata kuncinya apa, Bapak Ibu? Manfaat dari hasil analisis, Pak. Ya, manfaat dari hasil analisis ya. Oke. Menentukan kriteria keberhasilan belajar nggak, Pak? Apa jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Eagle. Kalau saya lebih ke C ya, Pak. Bu Meli kecil ya, Bu Meli. Iya, lebih Dari ke C. letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan diharapkan. Iya. Yang lain? Yang Bapak-Bapak silakan Bapak-Bapak. Kalau ini Pak, untuk merencanakan pengadaan remedi nggak Pak? Remedi nggak Pak? Bravo. Bravo, Pak. Bravo. Pak. Charlie. Charlie, oke, good. Ada yang bilang Bravo, ada Charlie ya. Baik, itu yang benar adalah Delta. Alpha. Remedi Pak, pengajaran remedi ada, Pak. Ada Eagle, berarti ini kan ke apa dari A sampai I ada yang jawab ya. Jadi di antara Bapak Ibu pasti ada yang benar nih satu. Siapa yang benar? Yang pilih Charlie. Saya benar. Ya, Charlie itu yang benar. Memanfaatkan hasil analisis, ya ingat ya, hasil analisis. Untuk apa? Untuk dilihat apakah ketuntasan belajar itu sudah dicapai atau belum, kan begitu ya. Jadi harus mengikuti Charlie. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan, gitu ya. Baik. Sekarang nomor 11. Ini berhubungan dengan pengayaan ya. Pengayaan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi, Pak. Iya, ini kalau apa beda pengayaan dengan remedial? Kalau remedi itu bagi siswa yang belum mendapatkan nilai di atas KKM, Pak. Atas KKM, berarti di bawah KKM dia, Pak. Kalau pengayaan? Kalau pengayaan tuh udah di atas KKM, udah tuntas dia ya, Pak. Jadi D, Pak, D kayaknya. Memperkaya gitu ya, memperkaya, sudah mencapai tapi diperkaya lagi dengan capaiannya gitu ya. Good. Kira-kira jawabannya yang mana nih Bapak Ibu? Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi yang B, Pak. Bravo. Delta. D, Pak. Delta, Pak. Delta. Pak. Delta. Bravo. Bu Luciana, bravo. Itu, Pak, kayaknya itu banyak yang betul, Pak. Kalau memberikan nilai yang lebih tes tambahan yang tingkat kesukaran yang lebih tinggi itu masuk, Pak. Kemudian menambah bacaan-bacaan dengan sumber referensi yang berbeda itu masuk juga, Pak.
Oke. Benar semua, Pak. Benar semua. Pengecualian ini salah soal nggak Pak? Pengecualian nggak? Delta ini kan ada kata diberikan, yang lain memberikan. Haha. Bagaimana Pak Juanda? Kalau saya cenderung ke delta ini Pak, karena diberikan itu beda dengan yang lain memberikan semua. Memberikan. Ini diberikan gitu. Mungkin itu keywordnya. Iya. Berarti di sini Harus pasif Pak JW ya. Mungkin yang B Pak. Bukan, maksudnya kan agak berbeda kalau sedikit yang nih B? diberikan. Maksudnya iya. Ini yang benar adalah delta. kan keywordnya mungkin itu dia. Ya. Yang benar D kan Pak D. Menganalisis ya. Ya, diberikan materi ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Jelas delta nih. Diberikan. Siapa yang berikan? Guru. Guru memberikan. Siswa diberikan, gitu ya. Oke, good. Sekarang 12. 12 silakan. 12. Silakan Bapak-bapak. Apa mungkin ini Pak? Yep. Alpha mungkin. Iya Pak A. Nomor 12 A. Iya Pak. Ini kata kuncinya apa Pak Ibu? Lihat dulu kata kuncinya. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal berikut. Nah, oke. Apa nih? Alpha? Apa A? Itu yang benar adalah ini. Semua indikator yang dikaji. Gitu ya. Dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa atau analisis hasil penilaian. Itu dia. Iya Pak, iya Pak. Aduh, Oke. Sekarang 13. Bu Ika, saya mau tanya nih Bu Ika. Biasanya ketika UPI pedagogik ini itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Halo, Bu Ika masih di sini ya? Bahasa Inggris Pak. Inggris. Oke, tidak apa-apa kalau bahasa Inggris. Kalau konsep kita dalam bahasa Indonesia sudah mantap, bahasa Inggrisnya kan hanya terjemahan aja ya. Karena itu pengalihan bahasa, nih, Pak. komunikasi ya. Oke. Karena selama PPG ini modul-modul pedagogik yang diberikan ke Bapak Ibu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Pak. Indonesia ya. Pak. Oke. Profesionalnya bahasa Inggris. Oke. Jadi nomor 13 tadi apa nih? Yang C Pak, C. B Pak. Oke, banyak aneka jawaban ya. Baik. Pada akhir kegiatan pelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk artinya nih tujuan dari refleksi. C Pak, C. Artinya begitu, tujuan dari refleksi untuk apa? C Pak. Ya, ini mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Ini dia. Kalau yang sudah dipahami kan tidak jadi masalah lagi. Yang belum dipahami itu menjadi masalah. Makanya di situ dikaji ulang ya apa yang tidak dipahami. Gitu ya. Betul, Pak. Oke, good. Sekarang silakan nomor 14. Nah, ini agak sulit nih memang. Ini Yang ini nggak tahu Pak, nggak ya, tahu. kalau Pak, ya ini agak sulit kalau Cari dulu misalnya di Google, Bapak Ibu salah di sini mungkin tidak begitu fatal ya, tidak masalah gitu. Karena ini memang kita dituntut untuk menghafal di sini ya. Oke. Baik, saya katakan saja kalau nomor 14 itu yang benar adalah nomor 2007 ini, nomor 20.
Ya, nomor 20. Oh, 20 ya Pak, Ya, tentang penilaian ya Pak. Iya, oke. Oke Pak. Penilaian itu nomor 20 tahun 2007 ya. Iya. Oke. Makasih Pak. Oke, sekarang 15. Ini banyak ini yang yang salah di sini banyak. Tapi ini tidak apa-apa. Kalau di situ kami ngitung kancing, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, sekarang nomor 15. Itu kayak apa? Test performance. Eagle. Test performance. Ya, Pak. Pak. Untuk menghindari penilaian yang subjektif. Jadi dia harus objektif ya. Ya, harus objektif, oke. Kalau A, B, C, D itu lebih ke pengetahuan. Objektif ya. Nah. Jadi lebih ke mana ini? Kalau yang Saya A, Pak sama E juga. Pak, karena Iya. penilaian ranah psikomotor Pak. Iya. Pak, Itu yang benar E ya. Test performance. Oke. Karena ini psikomotor ya, kata kuncinya psikomotor, oke? Psikomotor itu berarti performance. Ya. Oke, itu lihat. Baik, 16 silakan. Charlie Pak. Nomor 16 Charlie. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara Charlie, Pak. Ya, C, Pak. Charlie. Yang lain bagaimana? Ya, ini Charlie. Mudah sekali ya. Oke. 17. Pak, 16-nya nggak bisa dikoreksi lagi, Pak. 16, oke. 16 apa tadi 16? Itu tadi kan Bapak jawabnya C. Di sini kan yang E ini juga dia lembaran hasil kerja tugas, gambar-gambar ulangan itu nggak termasuk ya, Pak? Kalau C? Kalau yang C tadi itu dia hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan ya, teman. Apa yang diberikan termasuk tugas ini, termasuk ini, ya. Ya, ini lebih umum, Bu. Portofolio hasil kerja masing-masing peserta didik. Iya. Oh, iya. Portofolio itu kan sama ya, Pak. Bagaimana? Charlie. Portofolio itu sudah merupakan hasil terbaik siswa gitu, Pak. Jadi dia sudah ada feedback dari guru, sudah betul, baru dia jadikan satu portofolio itu ya. Betul yang C itu kan menurut saya, Pak. Iya, C, benar. Iya. Iya. Oke, Pak. 17, silakan. Eagle, Pak. Eagle. Ini Delta, Pak. Ini Delta. Asar, Asar bisa di mute dulu. Bu, tolong di unmute dulu. Singa. Pak Asar di mute dulu, Pak Asar. Oke, thank you. Thank you, Pak Asar. Pak Asar apa namanya? Pak Saro. Pak Saro. Pak Saro itu, Pak. Kenapa jadi Kok Asar namanya sekarang? Nuru, Pak, Nuru. Saropati Nruru. Pak Nruru ya. Kok Asar. Oke, nomor 17 silakan. Yang 17 ini kami kurang paham ini, Pak. Ya, dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Ya. Ini berhubungan dengan penilaian dan evaluasi ya. Oke, harus memperhatikan. Ya, apa yang harus diperhatikan dalam mengembangkan? Ini mengembangkan, ingat ya. Kata kuncinya mengembangkan. Mengembangkan alat penilaian. Instrumen itu kan alat ya. Mengembangkan alat penilaian, maka harus kita perhatikan alpha. Ini ya, alpha. Substansinya, konstruksinya, dan bahasanya. Bahasa itu harus jelas dan lugas gitu ya.
Kevaliditasannya nggak di apa juga Pak? Validity ini kan sudah, instrumen validity itu sudah dilakukan sebelum pengembangan. Oh, gitu Pak. Itu dia. Instrumen validitas dan reliabilitas itu kan sudah dilakukan di awal. Ketika instrumen dibuat, dites dulu, perencanaan berarti ya Pak ya? Perencanaan ya. Oke, diuji coba, dites. Nah, setelah itu nanti selanjutnya kan dikembangkan gitu. Ketika dikembangkan, makanya substansinya ini yang paling sangat perlu. Substansi apa yang ingin dites gitu, apa yang ingin dinilai gitu ya, sesuai dengan kurikulum. Gitu. Lalu konstruksi itu merancang soalnya itu. Merancang soal itu tidak mudah Pak Ibu, tidak mudah. Ini pengalaman saya katakan, saya salah satu penulis soal SBMPTN, ya. Jadi dalam mengkonstruksi soal ini, satu soal itu kami bahas 10 orang. 10 orang yang membahas ini, satu soal. Mengkonstruksikan soal itu tidak mudah ya. Oke. Baik, 17 itu alfa ya, ingat ya. Oke, 18 silakan. Ini ciri-ciri penilaian kelas ya. Bapak Ibu pasti udah tahu nih. Eagle nggak Pak? Eagle. Iya Pak, Tes tulis, Eagle. Tes tertulis, lisan, tes praktik atau tes kerja, tugas proyek, portofolio. Yang lain? Delta. Bravo. Oke, 2 lagi. Biar ada yang benar, salah satu. Belum pasti ya Pak. Pak. Bu Meli apa? Delta Pak kayaknya. Delta kayaknya, nggak yakin ya, masih kayaknya. Coba. Oke. Pak Teguh. Ada Pak Teguh sini? Nggak ada. Ciri-ciri Ini kan penilaian. Pak yang ditanya ciri-ciri bukan jenis. Ciri-ciri ya, penilaian kelas, ciri-ciri, tanda-tanda. Ciri-ciri. Delta itu Pak. Ya, Delta. itu Pak D, Delta. Ya, Delta yang benar. Delta. Oke, 19. Mana pernyataan yang betul ya? Itu yang A, Pak. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran, Pak. Yang A. Oke. Kalau yang B? Kalau saya B, Pak. B, oke. Saya B, Pak, B. B, Pak. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. Oke. Kalau yang C, Charlie? Saya itu A, Pak, alpha itu karena ada memperbaiki proses pembelajaran itu. Ya. Ya, yang benar nomor itu, 19 itu yang benar adalah alpha. Ya. Alpha. Ya, alpha dia. Banyak yang menjebak juga ya Pak ya. Harus kalau nggak menjebak bukan soal namanya. Ya nggak maksud Pak, mesti teliti kita bacanya Pak. Harus teliti Bu Erlina. Iya Pak. Dalam hal apapun harus teliti. Termasuk mau upload dokumen-dokumen ya. Harus dicek ulang gitu ya. Bapak flashback ini. Ya. Bu Erlina kena. Ya Bu Erlina ya, nanti lain kali harus lebih hati-hati Bu Erlina. Bu Erlina ini kemampuannya sangat bagus sebenarnya. Tapi sebagus apapun kemampuan kita, jika tidak dibuktikan oleh dokumen tetap tidak bisa gitu ya. Oke. Baik, nomor 20 sekarang. Delta. Delta Pak.
Delta. Bu Rosmidar, Delta. Iya, Pak. Oke. Yang lain? Delta juga, Pak. Bu Rini, Delta juga. Ya, Delta, Pak, Delta. Bu Meli, Kognitif, Delta juga. motor, Oke. afektif. Delta, Pak. Bapak-bapak, bagaimana Bapak-bapak? D, Pak. D, Pak. Bapak-bapak, bagaimana? Ya, D, Pak. Delta, Pak. Delta Sama ya, nggak? untuk Ya, boleh Ya, sama. betul belajar Pak, betul. meliputi. Iya, Delta kognitif, psikomotor, afektif. Gitu. Ini menjebak juga Pak. Harusnya kan afektif itu di depan taruhnya Pak. Afektif, Afektif, itu. kognitif dan psikomotor. Oh gitu. Ada begitu? Ada Pak. pilihan seperti itu? Gak ada Pak. Jadi dia Nggak memang ada. sengaja ini kita diputar-putarnya Pak. Iya, kognitif, psikomotor, afektif. Ini Ya. dulu, kognitif, psikomotor, afektif. Ya. Ada rapor gitu. Tapi kalau kita ini sepertinya afektif dulu ya. Ya Pak, ya betul Pak. Afektif dulu, habis itu kognitif, baru psikomotor Pak. Ya. Psikomotor ya. Iya. Kalau penemu pertama-tama itu begini dia. Kognitif dulu, psikomotor. Afektif, Pak, iya. Konsepnya, setelah itu mewujudkan dalam konsep itu menjadi kenyataan, setelah itu baru sikap kita ya. Baik. Sekarang nomor 21, silakan. Bravo, Pak. Bravo. Delta, Pak. Bu Amna apa? Bravo. Delta, Pak. Delta. D, Pak, D. Saya Delta, Pak, itu. Menuliskan kesulitan Pak Juanda apa siswa nih, Pak dalam Juanda? belajar. Delta, Pak, karena kan refleksi kan ini Refleksi, ya. kesulitan atau hal-hal yang perlu dipahami oleh siswa selama proses pembelajaran. Jadi Delta ini, Pak. Iya, benar. Jurnal refleksinya itu, Pak. Iya, benar. Yang benar tuh Delta. Ya. Guru menunggalkan siswa untuk melihat kesulitan dalam belajar. Refleksi. Aduh, bahaya nih Pak. Sejauh ini cuma benar 3 saya sendiri. Nggak apa-apa, belajar lagi Bu Lina. Insya Allah nanti bisa. Oke. Nomor 22. Bravo ini, Pak. Bravo. Bravo, Pak. Bravo, Pak. Bravo. Oke, Pak. Ini Bu Irayani ada masuk di sini sekarang? Alfa, Pak. Bu Irayani, halo. Bravo, Jawab Pak. kalau ada. Oke. Izin dia Pak. Izin, ini sudah masuk lagi. Nomor 22 adalah? Berkesinambungan B lah Pak. Penilaian proses berkesinambungan itu dapat dilakukan dengan cara. Ada pre, ada post test. Berkesinambungan Bravo, ya. Iya. Penilaian proses berkesinambungan. Ya, jelas ini Bravo ya. Bravo. Bravo dua-dua ini. Jelas sekali. Sekarang silakan 23. Satu proses penting adalah John. Sahil, Khalid, Abdul. Ini yang E, Pak. Yang E maksudnya Eagle. Yang I ya, yang iya ya, Pak. Yang Eagle. yang I, Pak, I. Oh, Delta. Eagle, Pak. Eagle, Pak. Ya, sahih, Eagle, Pak. valid, sahih, adil, objektif, terbuka, dan bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, dan sistematis, menggunakan acuan kriteria akuntabel yang terakhir, Pak. Yang benar itu adalah Eagle. Ini yang benar. Dia yang paling banyak tuh. Iya. Eagle. Kalau dalam penyusunan tes itu ada validitas atau dikatakan dengan valid. Apa itu yang dimaksud dengan valid, Bapak Ibu? Validity. Mengukur yang seharusnya diukur, Pak. Iya, diukur yang seharusnya diukur gitu ya. Betul. Sesuai dengan tuntutan KD. Oke. Good. Sekarang nomor 24, silakan. Entok, Pak. Entok, Pak, entok.
Berapa, Pak? Eagle, Pak, Eagle. Sorry. Entok pula. Eagle, Pak, Eagle. Menentukan Eagle. SKKD. Taruh Eagle ya. Bu Rena apa? Eagle juga? Iya, Pak. Eagle, Pak. Oke, yang lain mana nih suaranya? Ini sepertinya yang ini. Eagle, Bapak. Saya Pak, E. SKKD dan indikator. Menentukan SKKD dan indikator. Berapa? Eagle. Eagle, Pak. Eagle, Pak. Udah jelas itu SK, KD, dan indikator, Pak. Baru tujuan, Pak. Itu kan kerjaan kita itu bikin RPP, Pak. Betul, Bu Rena. Betul sekali, Pak. Iya, Bu Rena. Iya, betul, Bu Rena. SK dulu, baru KD, baru tutup. Iya, SK, KD, indikator, baru di bawahnya tujuan. Ya, Pak. Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oke, bravo. Entok, Pak. Kita SK dulu, Pak. Iya. Baru KD. Udah putus sama Bapak Saiful. Iya kan? Putus. Bu Erlina mana tadi? Si entok ada dibilangin. Karena di sekolah Kita bilang entok ya? Iya. Tidak ada suara Bapak, Pak Saiful, nggak ada suaranya, Pak. Bu Rena. Baik, tadi saya terputus sepertinya. Oke, sekarang sampai nomor berapa? Iya, Pak. Bapak Ibu masih lihat share screen? Udah hilang, Pak. Terhenti, Udah Pak. hilang, oke, Hilang, saya Pak. lagi ya. Screen-nya, Pak. Hilang, Pak, hilang. 24. Sampai di 24 tadi, tapi udah hilang apanya soalnya. Hilang ya? Oke. Tadi internet saya putus. Ini terlihat lagi nggak? Udah, Pak. Udah, Pak. Dapat. Oke. Tadi sampai nomor 23 kita ya? 24 lagi nih, Pak. 24, 24. Pak. Sekarang 24. Saya mau 24. jawab, Pak. 24 selesai ya. Sekarang 25 ya. 24 belum lagi dijawab, Pak. Apa, Pak? Oke. Jawabannya belum, Pak. Belum fix, Pak. Ya. Oke, Kami silakan. Tadi Eagle, jawaban Pak, kami, Eagle. Pak. Jawaban kami tadi, Pak, Eagle. Tapi Ya, Pak. menurut Bapak apa udah pas atau? Nomor 24 Jelas? nih. Iya, Pak. Itu jawaban, Pak. Jadi dalam RPP itu ada SK-nya dulu, kemudian KD, indikator, baru tujuan pembelajaran, Pak. Itu Rena, udah betul. jelas sekali, Pak. Iya, Pak. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah nggak pikir lagi. Yang E, Pak. Jelas, Pak. Udah Yang pas, E. Pak. E. Standar kompetensi dasar baru Dasar IPK, Pak. indikator. Iya. Eagle. Udah Ya. itu, Pak. E. Oke. Oke. Berapa, Bravo. Pak? Bravo. Oke. Yang lain. Nggak ada Bravo itu kan kriteria penilaian. Itu nggak masuk kalau untuk merumuskan tujuan, Pak. Tujuan itu Ini sebelum merumuskan tujuan ya. Sebelum merumuskan ya, tujuan pembelajaran itu turunan dari indikator, Pak. Indikator Ya. itu Betul, dari betul, Bu Rena. KD itu dari SK. Jadi dia berurutan ke bawah, Pak. Ya, jelas itu E, Pak. Kriteria itu, Pak, habis kegiatan Iya, belajar. Pak. Udah biasa kita buat di RPP, Pak. Udah biasa, Pak. 3 bulan RPP terus, Pak. Pokoknya E, Pak. E. Ya. Oke. Pembelajaran itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Oke. Baik. Oke, silakan. Sekarang 25. Silakan. Kok 25 masih itu soalnya, Pak? Dalam merumuskan tujuan pembelajaran sorry, salah ya? KD dari indikator juga. Beda Ibu Bukan Rena. sebelum. Itu Beda, dalam Bu. merumuskan. Sebelum dan dalam merumuskan. Dalam merumuskan itu. Ini tujuan sebelum pembelajaran. merumuskan tujuan pembelajaran. Kalau ini dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus diperhatikan. Beda nih lah soalnya. Beda. Tapi kayaknya jawabannya sama, Pak. Nah, apa jawabannya? Enggak, Kak. Berarti Enggak, 24 tadi, Beda. Pak. Oh, kalau yang 24 tadi betul dia kalau SKKD dan sebelum indikator merumuskan juga. betul penilaian tadi,
tadi Pak yang B Pak. Kalau yang D4 tadi betul yang B kalau berarti Pak. Dia sebelum merumuskan tujuan pelajaran kita hari ini misalnya kan. Jadi kalau ini jawabannya kayak ada 4 ya B Pak. Menyusun kriteria penilaiannya, lembar pengamatan dan contoh soal teknik penskoran. Iya. Iya, ini B nih. Saya juga cenderung ke B nih. Tadi bingung saya. Sesuai dengan tadi juga. Kalau ini kan apa namanya komponen-komponen yang ada di dalam RPP Pak. RPP. Iya. Sementara ditanyakan kan bukan itu, bukan komponen-komponen itu. Sebelum merumuskan tujuan ya Pak ya. Sebelum merumuskan tujuan, hal yang dilakukan harus dilakukan adalah menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan contoh soal teknik penskoran. Sepertinya kita lebih cenderung ke Bravo ya. Iya Pak, kalau yang dapat ya berarti Pak. Iya, sebelum merumuskan iya Pak. Bu Rena gitu ya, benar ya? Iya Pak, yang beda dengan 25 tadi berarti Pak. Kalau 25 dalam merumuskan tujuan. Ya Pak, ya. Berarti kalau yang ini baru dia yang B Pak. 25. Menjebak kali soalnya. Ya, menjebak. Soal. Menjebak. Kalau nggak menjebak nanti betul semua. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini tujuan kan? Baru. Ya, berarti membuat tujuan pelajaran, Pak. Ya, baru dia tujuan dari indikator ya, Pak. Ya, SKKD indikator. Bravo. Ya. Oke. 26. Charlie. Yang lain? Bola, Pak. Ya, Pak Charlie. Pak Charlie, Pak. Charlie? Ya, ini dia. Tadi ya. 27 gimana? Berapa ya? Bravo, Pak. Bravo 27, bravo. Yes, sir. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik. Ingat ya, kualifikasi minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap ini diharapkan dicapai setiap tingkat atau semester untuk dapat. Ya, ini KD lah ini. Kemampuan ya, minimal ya. KD Pak, kemampuan KD. minimal ya KD, bravo ya. Minimal kan sama dengan dasar. Ya, kemampuan dasar, kemampuan minimal. Oke, 28. Eagle, Pak. Eagle, Pak. Dalam mengembangkan penilaian hendaknya memperhatikan ini kecuali yang tidak diperhatikan dalam mengembangkan penilaian ya. Iya, ya, melakukan penilaian kelas secara acak atau SKKD. Iya, jelas sekali. Yang lain ini benar semua ya? Ya, kecuali. Kecuali ya, benar. Oke. 29, silakan. Menerapkan prinsip membuat model evaluasi Charlie. How about B, sir? Perhitungan, meramalkan. C, Pak. C. Menerapkan dan mengevaluasi. Menurut saya C, Pak. Charlie, menerapkan dan mengevaluasi.
setelah diterapkan baru dievaluasi. Iya. Benar. Oke. Nah, sekarang 30. Dalam mengembangkan indikator hendaknya, apa yang dilakukan dalam mengembangkan indikator? Delta. Apa tujuan kita buatkan indikator? Delta, Pak. Delta. Enggak, tujuan kita mengembangkan indikator apa? Agar tuntutan KD tercapai. Terpenuhi. Iya, Pak, tercapai. Ya, terpenuhi, boleh. Oke. Jadi 30 adalah? Kalau nggak BC, Pak. Gimana, Pak? Kalau nggak B, C. C. 2 juga Ibu Erlina, ini langsung aja 1 Bu, biar 30 ya. Oke. Delta. Delta, Pak, kan indikator. Ada kata kerja operasional yang terukur dari situ. Delta, Pak. Delta. Delete ini Pak, delete. Kok delete Delta Pak? Delta. Delta, Pak. karena merumuskan KKO ya. Nah, Delta salah tuh. Salah. Dalam mengembangkan indikator bukan itu dia. Yang mana Pak yang jelasnya Pak? Yang jelas ini Eagle. Memperhatikan rujukan objek dan ya. atau alat bahan rujukan untuk kegiatan. Ini dia, harus diperhatikan ini. Iya Pak, rujukan, memperhatikan rujukan objek. Ya. Ini ya, Eagle ya. Dalam mengembangkan indikator, ingat, mengembangkan indikator. Oke Pak. Ya. Oke Pak. Kenapa Eagle Pak? Oke. Kenapa Eagle? Kita baca dulu pernyataan di sini. Dalam mengembangkan indikator hendaknya. Kan begitu ya? Memperhatikan rujukan. Nah, tahu rujukan? Ketika kita mengembangkan indikator itu, kita harus ada rujukan. Rujukan di sini apa? Apa rujukan dimaksud di sini Bapak Ibu? Rujukan SKKD. Ya, indikator. ya, itu dia. Oke, objek. Apa itu objek? Dan atau alat atau bahan. Objek siswanya. Ya, oke. Alat apa yang dimaksud dengan alat? Media. Bahan media. Dia yang kita gunakan, Pak. Ya, materi-materi yang kita gunakan dalam kegiatan pelajaran. Kan begitu dia. Ya, jadi ini yang benar adalah Eagle. Pak, seandainya D itu soalnya kayak mana, Pak ya? Kalau seandainya apa? D. Iya, Pak. Karena ada kata kerja operasional yang terukur, Pak. Indikator kan ada kata kerja operasionalnya, Pak. Sisa mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah. Nah, ini udah salah nih. Potensi daerah udah salah, dia lebih cenderung ke pedomannya ini kurikulum. Iya, Pak. Kurikulum itu kalau dalam hal ini berarti indikator itu pasti dia sandarannya adalah KD. Maaf Pak sedikit, tapi kan Pak mungkin keywordnya kan mengembangkan Pak. Ya, mengembangkan indikator ya. Mungkin mengembangkan, mungkin Bapak bilang udah valid ke KD itu mungkin memang udah memang harusnya, namun kan ada keyword mengembangkan mungkin bisa ke D gitu Pak, ke potensi daerah. Ya, jadi mungkin itu pengembangannya mungkin ya itu menurut saya. Sesuai daerah gitu Pak. Kemampuan siswanya. Kalau saya D Pak, D. D. Oke, nggak apa-apa, kita bebas memilih di sini. Kalau yang saya pahami, Eagle. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Dalam mengembangkan indikator hendaknya memperhatikan rujukan. Jadi rujukan ini perlu sekali. Rujukan itulah mengacu ke KD tadi. Gitu. Jadi saya lebih cenderung ini ya. Silakan kalau Bapak Ibu punya yang lain, tidak masalah ya. Oke. Ya Pak. Oke, baik. Pak. Ya.
3-1. Synthesize. Kalau pedagogik berapa Pak soalnya Pak? Banyak ya Pak? Pedagogik. Soalnya Pak. Jumlah soalnya nanti. Kita tidak tahu juga karena dari tahun ke tahun kadang berubah tuh Bu Erlina. Tidak ada yang statis itu. Mungkin bisa saja ini karena ini online bisa saja 20 atau 25 gitu. Atau 30. Kita nggak bisa pastikan itu. Iya Pak. Yang jelas soal-soal pedagogik itu dimunculkan dari modul-modul itu Bapak Ibu. Dari modul-modul nanti soalnya dikembangkan gitu. Tiga satu silakan. Ini kayaknya Pak kegiatan pembelajaran ya Pak ya? Sintesa, mengelompokkan. Processing ya Pak? B. Yang mana nih? Ini poinnya ke ini kayaknya memproses kegiatan pembelajaran. Bravo, Pak. Pak, processing. Bravo, Pak. Bravo. Bravo, Pak. Ini sintaks kan, Pak? Iya. Yang bagian soalnya ini. Iya, ini lebih cenderung ke bravo. Processing ya. Ya, oke. Bravo ya. Sebentar kita baca lagi. Ya, bravo ya. Oke. Iya Pak, bravo. Ya Pak, betul. Oke. Tapi coba kita kembali ke soal 30 tadi yang menjadi perdebatan kita. Bapak Ibu lebih yakin pada delta ya? Saya kurang yakin Pak, karena di situ ada kata potensi daerahnya. Kenapa dikaitkan ke situ kan Pak? Ganjil kayaknya Pak. Iya, D salah Pak. Kalau yang E kayaknya udah bener Pak, karena rujukannya Bapak tadi udah cerita dia ke SK ke KD udah pas. Cuma bahasanya rujukan nih berarti. Setuju Pak. Oke, atau nanti silakan dicari jawabannya untuk ini ya kalau memang masih ragu ya. Oke, nomor 30 ya. Oke. Ya Pak. Karena tidak semua mungkin kita kuasai, karena ragu juga kita. Oke, 31 selesai. 32 silakan. Nah, apa yang mencakup dalam menentukan materi pokok? Materi pokok itu harus mencakup apa? Alfa. Pengetahuan, keterampilan, sikap atau fakta, konsep, prinsip, prosedur. Ya Pak, ya apa? Ya, jelas A. Jelas apa ya? 33. Silakan. Charlie. Dalam identifikasi materi pelajaran. Charlie Pak. Kecuali Pak, kecuali C. Ini kecuali ini yang salah ya, yang tidak. Iya, Pak. Kecuali itu salah. Ya, Charlie Pak. Charlie, aktualitas kedalaman pola samudra. Iya Pak, kebermanfaatan bagi guru Pak. Iya Pak, yang salah C Pak. Yang salah gitu ya. Bagian C tidak termasuk Pak. Karena manfaatnya itu lebih ke siswa ya. Ke siswanya Pak ya. Oke, good. Iya. Oke. Jadi yang benar 33 adalah Charlie.
Jam 4. Halo Pak Ibu, bisa dengar saya? Halo? Iya Pak, sedang kami bahas Pak. Yang Karena agak yang itu Pak, yang paling panjang Bapak Ibu jawabannya bisa Pak. dengar saya? Berpusat pada potensi kebutuhan Yang dan paling kepentingan peserta didik. Panjang ya Pak, jawabannya E. Eagle. Iya Pak, karena dari Halo Pak Ibu, bisa dengar saya? Eagle Pak, Eagle. Karena di soalnya itu mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman. Jadi berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Oke, Eagle baik. Pak. Baik, oke. Putus suara aku ya? Putus suara saya? Enggak kok Pak Saro, dengar kok. Pak Saiful mungkin hilang. Oh iya Bu ya. Next Pak. Lah Bapak udah hilang itu Pak Saro. Bapaknya sudah Iya Bu Erlina, udah putus jaringan Bapak itu. Jaringan. Sebentar, sabar Ibu Lucy. mengecil kornea mata saya bacanya. Aduh lama-lama. Besok kalau kita hujan kayak mana lah jaringan kayak gini. Itulah. Aduh itulah makanya kita minta yuk di USK aja. Di sini sering Itu mati juga, lampu Bu. kayak mana itu kan? Aduh. Kalau kita ke USK juga Bu, itu corona inilah Bu. Nanti kita bawa oleh-oleh di keluarga kita corona. Bukan loh Bu, Pak Saro kita nggak nanggung resiko loh. Nanti mana tahu di lapangan kita banyak kendala gimana. Iya sih memang. Itu Kalau nggak ada corona memang udah gabung Diizinkan, kita di kan? USK. Udah berbasis domisili. Iya tidak diizinkan. Atau ke kampus Saro nanti Manjat pohon pinang Bu, naik pohon pinang. Kalau saya Pak Saro nggak yakin saya ujian di rumah ini. Kenapa Ibu? Iya sama. Masalah sama. Aduh banyak masalah putus gitu dari 2 jam. Salah jaringan ya. Belum lagi kurcaci di rumah ini. Aduh entahlah. Itu kalau udah putus itu langsung apa? Otomatis tersambung Bu. Atau ke Pekanbaru kayak gitu, ke PTK terdekat gitu kayak. Iya mau. Ya kalau jaringan saya di sini sih hanya kalau memang benar-benar aktif dari apanya jaringannya. Bisa Nanti kita nggak fokus lagi ke soal, fokusnya nanti ke jaringan apa Iya Bu. Pikiran kita 50% untuk soal, 50% untuk jaringan. Konsentrasi kita udah enggak ini lagi. Iya. Oke, Bapak Ibu bisa dengar. Iya Pak. Baru ada suara Bapak. Halo? Halo Pak. Lempar lagi. Putus Pak, Suaranya putus Pak, suara Bapak. Saya di kampus ini tapi lempar lagi. Halo, bisa dengar saya? Bisa Pak. Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Mana nih? Kalau kesininya dengar Pak, tapi nggak tahu. Halo Pak Ibu, bisa dengar? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Oke, Pak. halo. Halo Pak, bisa kami dengar Bapak. Bapak aja yang tidak bisa mendengar suara kami. Mungkin sinyal Bapak Pak Saro, sinyalnya lemah. Iya. Oke, saya dengar suara Bapak Ibu. Oke. Bisa. Oke, ini share lagi ya.
saya push nih, jadi agak Putus-putus suaranya loh, Pak. Pak Rizal senyum-senyum aja. Izin Pak Saiful, monitor dapat mendengar suara kami. Bapak posisi masih mute, Pak Saiful. Pak Saiful, screen-nya sudah tampak di layar monitor kita, tapi suara Pak Saiful masih mute sepertinya. halo, udah dengar sekarang? Yap. Oke. Siap. Iya, siap. ya udah Pak. Udah, Bapak Pak. Ibu mungkin beberapa menit lagi ya. Kita kan sudah hampir 1,5 jam ini. Oke Pak Ibu. Tambah 1,5 jam lagi lah, Pak. Oke. Kurang Pak, masih kurang Pak. Kalau berdasarkan Oke. ini Sekarang nomor berapa nih? Ilmu. Nomor berapa? 34, Pak. 34. Oke. Tambah habis Ya, Pak 34 asar silakan. ya Pak. Silakan 34. Eagle, Pak. Eagle. 34 Eagle. Coba dibaca bagus-bagus. Saya Eagle, Pak. Eagle ya. Yang lain bagaimana? Yang lain? Saya juga Eagle Pak, karena di soalnya ada merujuk ke peserta didik. Iya. Jadi di bawah juga ada kepentingan untuk peserta didik dan lingkungannya. Iya. Iya benar Eagle itu ya. 35 Eagle, sepakat kita Eagle. Sekarang 36, silakan. 35 Pak. 35, sorry. 35 Pak. 35. Iya. Inilah kalau Bapak mau cepat siap aja Nah. deh. Ya. enggak, kalau udah tua tuh sering lupa-lupa gitu ya. Tapi yang paling menyakitkan itu ketika dilupakan gitu. Jiwanya tetap muda, Pak. Insya Allah nggak lupa Pak. Silakan. Insya Allah never forget you. 35. Apalagi Bu Erlina ya, Bu. Kalau saya Pak A. Ini pengembangan kurikulum ya. Iya Pak. Aku ya. Berapa? Di soal ada kebutuhan kehidupan, jadi kita relevan aja dengan kebutuhan kehidupan. Bravo, Pak. Untuk menjamin relevansi pendidikan dan kebutuhan kehidupan ya. Termasuk dalam kehidupan masyarakat. Ini intinya kehidupan ya, kebutuhan kehidupan ya intinya ya. Jadi kurikulum dalam kaitannya dengan kebutuhan kehidupan. Kalau saya begitu Eagle, ya? Pak, Eagle. Eagle. Termasuk dalam usaha penyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Saya Bravo Pak. Bravo, relevan dengan Saya kebutuhan. Bravo. Ya, Bravo nih. Bravo. Kurikulum memang harus berdasarkan ini. Ini prinsipnya. Ya, oke. Bravo ya. Oke.
36 sekarang, silakan. Kecuali ya Pak ya. Kecuali itu yang salah. Iya. Kecuali itu yang salah. Iya. Ketika kita menemukan jawaban yang salah, itulah jawaban yang benar. Bingung nggak? Iya. Benar semua. Hah? Enggak, Bu. Iya, Bu. 36 ya, silakan. Bukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut. Apa-apa yang harus diperhatikan ya dalam merancang, dalam menentukan tujuan khusus. Dalam penyusunan Menurut RPP saya ini. dodol, Pak. Dodol. Delta, Pak. Menurut Delta. saya. Iya, Pak. Kata-kata operasional itu kata-kata yang Mesti amati operasional kan, dan Pak, kalau terukur. tujuan kecuali IPK. Kalau A benar ya? A benar Pak, benar apa? Oke, harus diperhatikan nih. Dalam menentukan itu harus diperhatikan. Kalau B mana? B benar, Pak. Benar. Kalau C, Charlie? Iya, Pak. Ya, oke. Delta? Kurang, Pak. Agak kurang. Kalau Eagle? Iya, kan harus ada fakta kan, Pak. Tadi Iya, konsep ini yang kita bahas tadi di awal. Ini kecuali Delta, benar. Pak. Benar Delta nih. Iya, Pak. Delta. Oke. Good. 37. Pak, Yep. boleh tanya sedikit, Pak? Silakan, Bu. Apa namanya? Bu Lina, Silakan. Pak. Lina. Ya, Bu Lina. Junelis. Silakan, Bu Lina. Itu tadi kan ada tujuan khusus pembelajaran di soal sebelumnya kan, Pak? Ini, sini. Oke. Nah, lihat sini. Di 36 atasnya ya? tujuan, iya, di 36 tujuan khusus pembelajaran. Oke. Kemudian di bawahnya tujuan pembelajaran. Itu bedanya apa itu, Pak? Tujuan khusus pembelajaran dengan tujuan Pembelajaran. yang mana? Pertanyaan saya, apa perbedaan dari tujuan khusus pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu? Kalau tujuan pembelajaran kan lebih umum. Tujuan khusus. Misalnya tujuan dari writing. Apa tujuan dari writing? Misalnya siswa mampu menulis secara akademik. Misalnya begitu ya. Mampu menghasilkan tulisan secara akademik. Nah, nanti tujuan khususnya misalnya apa jenis teksnya yang harus ditulis. Misalnya deskriptif kah, naratif kah, gitu. Kan khusus tuh dah. Jadi ada yang umum, ada yang khusus, gitu ya. Kalau ini khusus, ketika kita merancang RPP itu harus khusus. Gitu. Jelas ya, Bu ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Lina. Silakan yang lain. 37 ya. Nomor berapa kita sekarang? 37, Pak. 37 ya, silakan. Apa? Merumuskan pembelajaran. Merumuskan pembelajaran. Alpha. Kan setelah menentukan SK ini. A jawabannya, Pak. 37. 37 A. Ya, benar A. Benar. Sekarang 38. 38 harus saya perkecil ya, biar nampak semuanya ya. Oke, caranya gimana nih? Harus kecil lagi. Bisa Bapak Ibu baca nih? Bisa, Pak. Bisa baca 38. Oke, silakan. Terlalu kecil, Pak. Pak Saro pakai laptop atau pakai HP? Ini terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Bapak kasih 50% aja, Pak. 50%. Ini 75 ini. Nah, gitu aja lah, Pak. Oh, gini ya. Nanti Ini jawabannya bisa, Pak. Ya.
sedikit lagi Pak, perbesar Dan sedikit. D-nya tidak kelihatan, Pak. Oke. Kalau diperbesar lagi begini dia. D-nya nggak nampak, Pak. Nah, ini. D-nya, oke. Sudah? Soalnya ini, dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pelajaran perlu memperhatikan hal berikut. Kecuali itu yang nggak perlu gitu ya. Apa yang perlu diperhatikan? Kira-kira apa perlu diperhatikan nggak dalam menentukan rencana implementasi? Perlu, Pak. Penting. Oke, yang B bagaimana? B perlu, Pak. Oke, yang C bagaimana? Yang C beberapa pendekatan perlu lah, Pak, pendekatan. Perlu. Kalau yang delta perlu, bagaimana? Pak. Delta? Rincian materi ya. Kalau yang eagle? Kalau eagle termasuk, Pak. Termasuk untuk rencana kegiatan pelajaran ya. Ini yang lebih cenderung termasuk yang delta. yang D itu delta ya. Iya, Pak. D itu termasuk D, cuma dia agak-agak menjauh. Iya. Dari mana, Pak? Mana menjauh, Pak? Banyak jebakan, kan? Silakan 39. Nah, ini guru profesional nih. Bapak Ibu kan menjadi guru profesional insya Allah sebentar lagi ya. Karakteristik siswa harus diperhatikan. Berarti kepribadian guru dong, Pak. Nah, masuk mana nih? Pedagogi, Pak. Iya, ini pedagogi ya, betul. Pedagogi mencakup semua itu tentang pedagogi. Charlie ya. Oke, 40. Mana Charlie. Charlie. Salah satu kita guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Karena prasyarat pasti pretest ya, Charlie ya. Iya, Pak. Prasyarat sebelum memenuhi syarat gitu ya. Oke, 41. Perhatikan ini hindari ini di tempat Bu Erlina mau salat asar sepertinya ya. Belum, Pak. Hah? Apa? 1, 2. Alfa, Pak. 1 hindari, 2 ciptakan situasi kompetitif. Untuk mengatasi kesulitan belajar Motivasi siswa. rendah harus di apa deh, Pak? Diadakan kompetitor. Jadi apa? A. Untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang siswa belajar adalah caranya. Ya, ini alfa nih ya. 1 dan 2 ya. Oke. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut 42. Eagle, Pak. Eagle. 42 setiap awal tahun. Eagle, Pak. 42 apa? Ekonomi orang tua tuh, Pak. Itu nggak mungkin, Pak. Eagle, nilai ujian nasional bagi jenjang. Ya, Eagle ya. Eagle. Bukan. Oke. Data pengelompokan siswa ekonomi sosial ekonomi. Oke. 43. Ini Pak Dedi. Ada Pak Dedi di sini? Kalau Pak Medi ada ya?
Ini Pak Dedi, Pak. Charlie, Pak. Charlie, ciptakan iklim sosial yang sehat. Charlie, Pak. Bravo, Pak. Bravo. Charlie sepertinya bukan Charlie. Dodol, Bravo, Pak. Kalau Dodol, Delta, Pak. Delta berikan kesempatan peroleh pengalaman yang menyenangkan. Enggak, Bravo, bagaimana dia peroleh pengalaman sementara cara dia belajar salah, bagaimana dia peroleh pengalaman ya. Bravo berarti, Pak. Eagle. Eagle, Berapa, Pak? Berapa? Eagle ciptakan suasana kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Bravo itu. Pak Eagle. Igel, Pak, Igel. Itu lebih ke, kalau saya lebih ke Bravo itu. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Itu dia. Kalau kamu belajar begini-begini, ini dampaknya. Kalau kamu belajar begitu seperti ini dampaknya. Kan begitu. Bravo lebih bagus itu. Iya Pak ya, yang ditanya kesulitannya bukti, ya gitu. Pak. Mengatasi kesulitannya. Oh iya sih benar Pak. Bukan kebosanan ya Pak. Kesulitan tadi. Yes. Oke, 4 sekarang. Silakan Pak 4. Alfa. Ini faktor penyebab kesulitan ya yang ada dalam diri siswa ya. Di mana saja. Kalau yang satu masuk enggak? Ini maksudnya faktor penyebab kesulitan belajar siswa bersumber dari dalam diri siswa. Ini berarti faktor internal nih maksudnya nih ya. Ini faktor internal. Kalau satu ini faktor internal enggak ini? Eksternal ya. Ya, Pak. Faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Charlie, Pak. Yang C, Pak. Kalau nomor 2 nih? Charlie, Pak. Charlie. Nomor 2 internal, Pak, dalam diri siswa. Nomor 2, oke. Nomor 3? Kapasitas bakat. Seperti ya, Pak, internal juga, Pak. Jadi yang benar mana nih? Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Charlie, kalau Charlie coba kita lihat dulu. Nomor 2, lihat. Kapasitas belajar tingkat kecerdasan. Umum terbatas. Itu kan ya, kalau tingkat kecerdasan ini kan internal ya. Intelektual dia, Pak. Iya, Oke, kalau 3 ini kapasitas belajar bakat khusus. Nah, ini juga internal. Bakat khusus itu internal. Ini sudah benar nih sepertinya nomor apa nih? Nomor C ini. 2, 3. Kalau ini enggak, populasi siswa dalam kelas terlalu besar. Ini eksternal kan? Yang ada 4 ini eksternal. Nggak mungkin. Jadi D dan E ini jelas salah karena ada 4. Jadi ini lebih ke ini ya. Charlie ya. Boleh? Halo Pak Ibu? Iya Pak. Charlie, oke. Kalau faktor-faktor situasi yang tidak kondusif ini eksternal nih, bukan internal. Oke. Iya Pak. Baik, sekarang 45. Ini kata kuncinya ekstrakurikuler ya.
Sepertinya B, Pak. B. Pak Charlie Pak kayaknya. Pak 5 Bravo, benar. Saya juga setuju dengan B. Bravo. Bravo ya. Pak 6. Ini ada 3 soal lagi. Ini berkaitan dengan bimbingan konseling ya. Bravo. Apa-apa saja yang meliputi layanan bimbingan konseling. Yep, ada jawabannya yang benar? Pak 6. Apple, Pak. Number 40. Eagle. The correct answer is Eagle, layanan sosial bukan. Karena semuanya juga Pak ada layanan sosial. Ada, tapi ini lebih ke peserta didik. Lebih ke internal peserta didik. Bagaimana Jadi kalau itu lebih bagus yang 46 itu D. Charlie, Pak, Charlie. Charlie ya, karena pribadi, sosial, karir dan belajar. Oke. Lebih ke Charlie dia itu. Yang lain-lain sebenarnya benar juga, tapi ini yang lebih benar ya. Oke, 47. Pak, itu tadi 46, Pak, ada kata karirnya. Itu apa sesuai, Pak? 46 Iya. tadi kita pilihan. Ada kata karirnya itu enggak terlalu ini, Pak. Ini Dengan untuk pelajar, ya, C. layanan pribadi. Ini kan tugas ini, Bu. Apa namanya? Dalam KTSP kegiatan pengembangan diri. Ini kan pengembangan diri yang diampu ya melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal. Kan begitu ya? Jadi tugas dari bimbingan konseling ini dalam KTSP. Jadi masuk ini ya. Oke. Iya, Pak. Oke, Pak. 47. Eagle, Pak. Pemrosesan informasi. No. Iya, Pak. Bukan Eagle. Menurut saya Pak itu struktur kognitif. Usaha guru karena ya. Itu, silakan Pak Saro. menurut saya Pak itu struktur kognitif. Karena kognitif itu adalah kehidupan sehari-hari. Oke. Yang lain? Kayaknya B, Pak. Bravo, peta konsep. Peta konsep, Pak. Peta konsep. Pak. Bravo. Ya, Peta benar. konsepnya. Yang benar itu peta konsep, itu benar. Coba dibaca pernyataannya dengan baik. Pasti nanti peta konsep itu yang benar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kan menghubungkan konsep baru dengan konsep yang relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Nanti kan memetakan konsep, peta konsep ya. Oke, ini dari pernyataan ini saja sudah nampak sekali ini jawabannya B ya. Bravo. Baik, yang terakhir nih, nomor 48, silakan. Ini ya, konstruktivis. Model konstruktivisme. Kata kuncinya itu, yang tidak sesuai dengan model konstruktivis. Yang D, Pak. Yang D, memberi tugas siswa untuk menghafal konsep, Pak. Ya, Delta, Pak. Ya, benar. Aduh, lupa pula saya hilangkan tanda bintang nih ya. Ada jawaban Pak. Oke, baik. Akhirnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi senang bisa sharing ilmu pengetahuan, saling belajar dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti ke depan ketika Bapak Ibu ikut UP, mudah-mudahan lancar, bisa menjawab dengan benar,
lulus semua dan menjadi guru yang profesional ya. Lulus semua menjadi guru yang profesional. Oke, saya yakin itu. Amin. Oke. Amin, terima Baik, kasih Pak. saya kembali ke Bu Ika. Terima kasih banyak Pak Bu Ika. Saiful. Jadi lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause yang luar biasa kepada Pak Saiful. Terima kasih banyak Bapak. Baik. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi ya pemaparan dan pembahasan soal yang sangat menarik ya, karena langsung ke contoh soal